Halo semuanya, selamat datang di channel Algo Kevin. Oke, untuk topik kali ini membahas Android bertema Recycle View. Part pertama, Introduction. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu Recycle View. Jadi, Recycle View itu hampir sama seperti List View, tetapi di sini dia lebih canggih dan lebih efisien, terutama untuk menampung jumlah data yang besar yang berubah-ubah pada saat dijalankan. Secara umum, gambaran Recycle View seperti ini, yang dimana kita membutuhkan 3 komponen, yaitu Layout Manager, Adapter, dan Dataset. Oke, untuk Layout Manager itu adalah bentuk penyusunan data, yang dimana ada dalam bentuk list, grid, dan grid yang tidak beraturan atau saya sebut stackable di sini. Terus yang kedua adalah adapter, yang dimana adapter ini sebagai pengatur untuk menambahkan item data set di sini. Yang ketiga adalah dataset, yang dimana sebagai untuk menyusun data tentunya. Lalu bagaimana cara implementasinya? Oke, let's go to coding. Tapi tunggu dulu, jangan lupa subscribe channel saya karena channel ini bermanfaat bagi kalian untuk belajar programming, termasuk untuk buat kalian pemula. Oke, untuk codingannya sudah saya buka dan saya sudah buat apps baru untuk membangun data Recycle View yang paling sederhana. Pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu implementasi Recycle View dengan membuka Build Gather module. Kita implement. Setelah itu kita sinkron now terlebih dahulu agar library tersebut terpakai. Sudah sukses. Sekarang kita akan membuat suatu UI layout untuk membangun data Recycle View yang sederhana. Oke, kita modifikasi dulu bentuk UI-nya yang sederhana. Kita pakai linear layout dengan orientasi vertikal. Kemudian kita set widget Recycle View. Setelah itu kita kasih margin dengan ukuran 8 dp atas, bawah, kanan, kiri. Saya kasih ID dengan nama FV item data. Oke, sekarang yang kedua adalah kita membuat satu item data untuk membuat layout si data Recycle View. Di sini saya kasih nama item data dengan linear layout. Saya hanya kasih teks saja karena kita akan mencoba data Recycle View yang sederhana saja dengan ID, text view, item data. Saya kasih contoh teks sampel data biar bisa terlihat teksnya. Dikasih warna hitam. Untuk ukurannya 12 SP. Sekarang kembali ke activity main. Nah, di sini kita bisa set data item tersebut dengan menggunakan tools list item. Nah, nanti kita bisa melihat bentuk item data yang kita pakai seperti itu, yang kita sudah set dengan layoutnya item data. Oke, kita sudah masuk ke dalam main activity. Kemudian kita panggil ID FV item data. Kemudian kita apply. Nah, pertama-tama kita set layout manager terlebih dahulu dengan membentuk linear layout manager. Sekarang yang kedua adalah kita
membuat kelas adapter dengan tujuan untuk men-set adapter si hash view data. Kita buat adapter kelas terlebih dahulu, kemudian kita menggunakan extend view dot adapter yang dimana generik yang kita pakai adalah view dot view holder. Setelah itu kita implementasikan kelas adapter data dengan 3 metode di sini, yaitu onGetViewHolder, getItemCount, dan onBinViewHolder. Oke, kita pertama-tama set value getItemCount dengan menggunakan list data di sini. Nah, list data tersebut kita mendefinisikan di konstruktor kelas adapter data. Dan di sini saya menggunakan array list. Kalau menggunakan list sebenarnya tidak masalah, tetapi sedikit berbeda nanti bentuk struktur datanya nanti. Nah, di situ ada data generiknya yang kita butuhkan untuk membangun model data. Oleh karena itu, kita buat data item cukup dengan satu atribut saja, yaitu name. Dan di sini saya akan buat satu contoh fungsi data dummy untuk set data array list-nya. Data array list yang saya pakai adalah bahasa pemrograman. Oke, untuk data dummy sudah jadi. Sekarang kita kembali lagi ke adapter data. Nah, di situ data generik kita define menjadi data item. Nah, di getItemCount kita call list.size. Disinilah kita menentukan ukuran data view-nya. Sekarang kita akan mendefinisikan onGetViewHolder. Namun sebelum itu kita buat kelas data view holder terlebih dahulu. Dengan konstruktor view kita panggil view.viewHolder, kemudian kita set view-nya. Kelas ini bertujuan agar kita bisa mendefinisikan layout itemnya nanti, yang item data yang saya maksud itu bisa kita langsung mendefinisikan di onViewHolder, sehingga di dalam onViewHolder kita gunakan data viewHolder dengan layout influtter.form seperti itu. Nah, di situ kita panggil layout item data yang digunakan sebagai bentuk layout data view. Sekarang kita akan men-set data pada item data, tapi kita kembali ke main activity dulu dan kita set adapter dengan memanggil adapter data class. Kemudian kita set data dummy-nya. Kita kembali lagi ke adapter data. Nah, di sini kita mulai set datanya pada item data layout-nya yang sudah kita buat dengan caranya holder.itemView.id-nya di item data tersebut. Kita masih ingat item data yang kita pakai adalah text view item data. Nah, di situ kita definisikan kita panggil, kemudian kita set value-nya dengan menggunakan list, posisi, dan name. Oke, jadi ini adalah bentuk data view yang sederhana
secara metode sudah selesai. Oke, sekarang kita akan coba run programnya dan kita lihat hasilnya. Oke, program sudah jalan dan ini hasilnya, yang dimana bahasa pemrograman Kotlin, Java, Python, Dart, Swiss terdapat di data recycle view. Nah, jadi gambaran seperti inilah untuk membentuk data recycle view yang sederhana ini. Oke, untuk materi recycle view sampai di sini saja. Untuk next materinya masih sama, recycle view, tetapi berkaitan dengan insert dan delete data recycle view. Mau tahu? Tetap stay di channel saya dan terus mencoba, dan apabila ada yang kurang paham silakan tanya dengan menulis komentar di bawah ini. Oke, selamat belajar dan happy coding!